Halo, jumpa kembali bersama saya Adi Chandra di channelnya kami di Mr. Brashad Auto Detailing Jakarta. Jadi ini memang hal baru buat kita, ya nggak baru-baru amat, tapi lumayan baru, yaitu pemasangan PPF. Kita rada telat ya mulai untuk bermain di ranah PPF karena saya tuh masih mikir, aduh gimana ya nanti kalau kuning komplainnya salah pasang atau segala macam. Jadi ya kita udah research dulu gitu sekian lama, dan ya beruntungnya kita difasilitasin oleh Avery Denison, dikasih. Ya, pertama kita ikut training yang rame-rame, terus nggak lama ada Miss Yubi itu dari Malaysia ya. Jadi beliau ini adalah trainer dari Avery Denison Asia Pasifik, dan kebetulan dia mampir ke tempat kita untuk ngelatih kita lebih lanjut. Dan akhirnya sampailah hari ini kita mulai melakukan pemasangan PPF. Tempat kami, karena kita memang spesialisnya paint correction, auto detailing itu pasti berhubungan dengan paint correction ya. Jadi paint correction, walaupun mobil baru, mobilnya kita poles dulu sehingga kulit jeruknya terlihat lebih shiny, lebih enak dilihat lah ya. Jadi ibaratnya kalau batu itu kita ukir dulu sehingga bentuknya itu jadi lebih artistik ya, lebih artistik dan lebih kilap. Sampai hari ini ada beberapa denza yang kita pasang, ada putih dan hitam. Nah, cuman di konten kali ini akan kita bahas pemasangan di mobil putih. Sesuai judulnya, bingung mau masang PPF di mana? Mungkin ada baiknya nonton video ini untuk mengetahui detail pemasangan PPF itu seperti apa. Pemasangan PPF ini sangat mementingkan faktor kebersihan. Kalau lemnya misalnya terkena debu atau apa, lemnya bisa rusak, hasilnya PPF-nya hasilnya jadi nggak maksimal. Nah, ya itu beruntungnya kami, karena memang kami ini adalah pemain auto detailing, jadi untuk persiapan nggak usah diragukan lagi karena kita udah mengerjakan ribuan mobil untuk paint correction ya, sehingga untuk pemolesan tidak lagi menjadi masalah buat kami. Dan setelah paint correction, mobil akan kita pindahkan ke dalam, kita poles sekali lagi ya. Biasa juga di waktu kita melakukan coating pastinya akan kita koreksi sekali lagi untuk pemolesannya, jadi dipoles supaya lebih halus dan nggak ada baret-baret lagi. Sisi-sisi bagian pinggirnya juga kita bersihkan ulang, terus kita bersihkan kembali dengan alkohol sehingga panelnya itu bisa bersih dan keset. Nah, jadi PPF-nya bisa menempel lebih bagus. Apakah di tempat lain seperti itu? Ya belum tentu. Ada juga yang
mobil baru datang, tinggal dibersihin langsung pasang PPF. Bisa nggak? Ya bisa, tapi mungkin hasilnya belum tentu sama tingkat shiny-nya, kilapnya. Dan PPF ini ada fitur yang mungkin di coating belum ada. Ada pun tapi mungkin nggak akan sebagus PPF. Jadi PPF ini ada namanya self healing. Misalnya ada baret-baret halus, jadi misalnya Anda cuci di mana, ya tapi tetap ya, PPF ini jangan cuci sembarangan juga, nanti rusak. Misalnya Anda cuci, dan pasti cuci itu kan menimbulkan soil mark karena baret lap itu ya. Nah, kalau di PPF tuh tinggal jemur aja, biasanya baret halusnya itu akan hilang. Dan kelebihannya lagi, PPF ini tidak mudah baret. Jadi kalau ada yang bilang di coating juga mengurangi baret, tapi PPF setingkat lebih tinggi level proteksinya. Misalnya di Jakarta kan biasa ya, kita parkir, kadang-kadang mobil sebelah itu terkena pintunya pas lagi dibuka, atau ada ibu-ibu yang jalan bawa tas belanjaan kena gitu. Nah, untuk PPF itu dia masih bisa melindungi dari efek benturan halus seperti itu, sehingga mobil jadi terlihat bagus tanpa harus sering-sering di maintenance. Untuk perlindungan catnya, ya bisa aja kita kalau misalnya baret gitu ya, kita tinggal cat. Di Jakarta juga banyak tempat cat yang bagus, termasuk di tempat kita ya, kita bisa melakukan pengecatan juga. Ya walaupun harganya nggak semahal PPF, tapi Anda tuh nggak perlu kayak butuh waktu 1 minggu, apalagi mobilnya asuransi ya, itu pasti akan lama. Dan tinggal ganti PPF beberapa jam, mobil bisa dipakai lagi. Ya itu untuk Anda yang mencari kepraktisan dan proteksi yang lebih tinggi, nah itu PPF memang lebih cocok ya. Nah kurang lebih seperti itu. Dan sekarang mari kita lanjut ke pemasangan PPF-nya ya. Mari kita lihat detail seperti apa sih pemasangan PPF. Mari kita saksikan. sekilas pemasangan PPF-nya. Jadi pemasangannya dilakukan dengan menggunakan air, jadi sistem basah, supaya merekat lebih sempurna dan masih bisa digeser. Beda dengan stiker ya, kalau stiker kan pemasangannya clean. Nah, jadi PPF itu dipasang di semua area yang ada catnya.
dan juga lampu. Jadi ya itu, PPF ini adalah proteksi yang lebih tinggi daripada ceramic coating buat Anda menjaga mobil itu lebih mudah, sehingga cat orisinalnya pun terjaga. Dan ngomong-ngomong tentang bingung nyari tempat PPF, ya pasti bingung karena zaman sekarang tuh banyak tempat PPF dengan varian harga juga yang bermacam-macam. Ada yang ngaku dari US, ada yang ngaku dari ya punya merek sendiri, macam-macam ya. Padahal yang dari US atau dari Jerman cuman lemnya. Nah, kalau kita PPF-nya menggunakan Everyday Nation dan itu di seluruh dunia sama, jadi garansinya juga dari internasional ya, garansinya internasional. Nanti setelah melakukan pemasangan itu akan didaftarkan di websitenya Every. Jadi Anda nggak perlu khawatir lagi karena kita menggunakan PPF yang berkualitas. Itu salah satu keunggulan lagi di tempat kami. Ini satu hal, banyak kan pemain PPF itu bukan pemain detailing. Nah, kalau mobil udah di PPF terus interiornya kotor, kacanya berjamur, terus Anda bingung harus kemana. Nah, di tempat kita memberikan garansi 5 tahun untuk maintenance kembali di tempat kita ya. Memang dikenakan biaya, tapi pastinya biayanya akan murah banget. Jadi Anda bisa chat ke nomor saya untuk tanya-tanya detail lebih lanjut. Dan mungkin setelah ini kita akan saksikan ya tampilan mobilnya Denza putih ini setelah kami lakukan PPF. Oh ya, satu lagi nih kelebihan PPF. Menurut saya PPF ini glossnya secara kilap dia lebih mengkilap daripada mobil nggak di PPF. Sekalipun mobilnya kita coating, bahkan putihnya juga lebih putih. Nah, jadi itu beberapa keuntungan Anda PPF, terutama di tempat kami ya. Jadi habis ini mari kita saksikan nih Denzanya setelah kami kerjakan, dan saya juga akan pamit. Sampai jumpa lagi di konten berikutnya yang kemungkinan ada BYD Denza hitam. Salam auto detailing.